Kami pernah dibawa oleh Bapak dan Ibu Munte ke sebuah kebun binatang. Waktu itu kami masih anak-anak, dan dengan rasa ingin tahu kami melihat banyak jenis hewan di sana. Tapi satu hal yang mirip di antara mereka, walau jenisnya berbeda-beda, kebanyakan hewan tersebut berada dalam kurungan atau kandang besi. Masing-masing mereka tidak bisa keluar dari kandang atau penjaranya itu. Apapun yang terjadi, hewan-hewan tersebut tidak bisa keluar dari kurungannya. Saat ini saya berpikir alangkah baiknya bila kita setiap anak Tuhan hidup di dalam penjara iman. Bukan penjara kemiskinan, bukan penjara kutuk dosa, tetapi sebaliknya penjara iman yang asalnya dari firman Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kita tidak keluar dari iman kita terhadap firman Tuhan. Tidak dapat disangkal hidup kita pasti akan mengalami banyak masalah, bahkan aniaya selama di dunia ini, baik dari luar maupun dari dalam. Walau kita seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, kita tidak kebal dari semua persoalan yang ada di dunia ini. Kita juga mengalami ancaman kesehatan, mengalami pergumulan-pergumulan lainnya. Namun di tengah semua hal tersebut, sebaliknya dari kita khawatir, takut, kecewa atau putus asa, mari kita berpegang teguh pada iman kita terhadap Tuhan Yesus dan firman-Nya. Dan kita tahu bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Perlu sekali kita membuat komitmen untuk terus mengisi hati dan mulut kita dengan firman Tuhan. Bukan dengan semua hal-hal lain yang tidak membangun iman kita. Ini adalah pilihan kita setiap hari. Tuhan selalu memberi kehendak bebas kepada kita. Adalah kita yang harus memilih untuk tetap tinggal dalam area iman, atau dapat kita sebut dengan istilah penjara iman. Kalau kita sudah bisa mengontrol segala sesuatu, tentunya tidak lagi dibutuhkan iman. Kalau kita bisa memprediksi masa depan dan memastikan yang berjalan seturut keinginan kita, tidak perlu iman. Tapi justru hidup ini seringkali membawa kita kepada hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang tidak kita mengerti. Karena memang kita tidak pernah memiliki kendali penuh atas semua hal. Sebabnya tiap hari kita perlu hidup dengan iman. Jika ternyata di dalam hidup ini kita mengalami banyak hal, misalnya pasangan kita mengkhianati, anak-anak kita tidak mendengarkan ajaran kita, bawahan kita memberontak, atasan kita menekan kita, bisnis kita tidak berhasil seperti yang kita rencanakan, atau bahkan ancaman virus yang terjadi secara global saat ini, dan banyak contoh hal lain lagi yang dapat terjadi dalam hidup kita yang berada di luar kendali kita. Sesungguhnya hanya di dalam imanlah terdapat kedamaian sejati bagi kita, walau apapun yang sedang terjadi di sekeliling kita atau kepada kita. Karena hati kita tahu bahwa Tuhan Yesus tetap memegang kendali atas seluruh hidup kita. Tuhan Yesus duduk di atas tahta, Dia berkuasa dan Dia mengasihi kita, tidak pernah meninggalkan kita. Marilah saat ini kita memilih untuk tetap tinggal di dalam penjara iman. Iman kita kepada Tuhan Yesus datang dari pendengaran kita akan firman-Nya. Yang kita percayai, yang kita ucapkan, dan kita praktekkan. Melalui firman Tuhan, kita tahu dan kita percaya Tuhan Yesus pelindung kita. Tuhan Yesus penyembuh kita. Tuhan Yesus penghibur kita. Tuhan Yesus yang membuka jalan bagi kita saat tidak ada jalan. Tuhan Yesus yang berperang bagi kita. Adalah tangan kanan Tuhan Yesus yang memegang kita dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus yang menguatkan kita. Mari jangan pernah keluar dari penjara iman. Walau ada banyak kabar negatif dari situasi buruk yang terjadi di sekeliling kita, kira saat ini kita memutuskan untuk tetap berada di dalam area iman. Tetap mempercayai firman. Tetap mengakui firman dengan mulut kita. Dengan berani kita berkata, Tuhan Yesus yang kulayani lebih besar dari semua yang terjadi di sekelilingku. Tuhan Yesus melindungiku. Tuhan Yesus menguatkanku. Tuhan Yesus menyembuhkanku. Tuhan Yesus memulihkanku. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanku. Tuhan Yesus membawaku pada kemenangan. Kita baca, kita renungkan, dan kita hidupi ayat firman Tuhan yang sesuai dengan keadaan yang kita hadapi sekarang. Kita ingat dan kita hafalkan sampai menjadi rema bagi kita. Misalnya kita ingat firman di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 yang berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan,
melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Atau Yesaya 54 ayat 17 yang berkata, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jika kita membutuhkan kesembuhan, maka kita ingat, kita renungkan, kita ucapkan ayat firman Tuhan yang membangun iman kita untuk kesembuhan. Seperti dalam Mazmur 103 yang berkata, Tuhan yang mengampuni segala kesalahan kita, Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit kita. Atau di dalam Mazmur 107 ayat 19-20 yang berkata, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Bahkan walau kemudian belum langsung kelihatan ada perubahan dengan mata badani, tetaplah di dalam penjara iman. Jangan keluar dari penjara iman, jangan menyerah. Tetap ucapkan firman Tuhan, tetaplah teguh percaya. Karena kita tidak bersandar pada indera kita atau perasaan kita, melainkan tetap kepada iman terhadap firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 11 mengatakan, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Roma 9 ayat 6 mengatakan, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Itu sebabnya, mari terus ucapkan firman. Mari terus ucapkan berkat, ucapkan kemenangan. Karena Tuhan kita yang berjanji adalah Tuhan yang setia, adalah Tuhan yang menggenapi janjinya. Dan rancangannya bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Mari kita tetap hidup dalam penjara iman, dalam area iman, dalam ucapan iman, dalam tindakan iman yang menghasilkan kuasa Tuhan. Maka dunia di sekeliling kita juga akan ikut diberkati, melihat hidup kita yang berbeda dengan mereka. Biar justru di saat seperti sekarang ini, terang Tuhan memancar dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin.